mengkritisi ya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terkait dengan tambang ilegal, ya perizinan tambang ilegal yang ada di Kutai Kartanegara. Ya tentu kita sangat prihatin ya. Kemudian tambang ilegal ini perizinan yang bermasalah baru terendus, ya baru diungkap setelah 15 tahun tiga perusahaan itu melakukan operasi pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara. Nah, kita menyoroti bagaimana kemudian sistem pemerintahan, sistem pengawasan yang ada di pemerintah, kemudian hal seperti ini terjadi ya, termasuk juga aparat hukum. Rasanya tidak mungkin ya, hal seperti ini tuh tidak tidak terendus ya, tidak ada selentingan informasi-informasi, apalagi kemudian kalau kita bicara pemerintahan ya, kan sampai ke desa ya, tidak mungkin lah ya, dari aparat di desa, kemudian juga masyarakat ya, kemudian di dinas terkait, itu tidak mendapat informasi terkait dengan aktivitas pertambangan ini. Itu agak-agak sulit diterima dengan akal sehat, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi sorotan kita, kenapa kemudian tambang perusahaan tambang yang bermasalah perizinannya, yang dianggap tambang ilegal, kemudian bisa berlangsung sekian lama ya. Apalagi kalau kita kaitkan lahannya kan milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini juga tidak mungkin kalau mereka tidak mendengar, kecuali mereka tutup telinga dan tutup mata. Nah, kalau sudah begini teman-teman, ketika kasus tambang ilegal bersinggungan dengan kasus korupsi ya, maka kemudian ini agak sulit kalau kita berharap kolam bekas galian tambang itu akan direklamasi. Ini kalau kita berdasarkan pengalaman yang sudah ada, ini pasti akan menjadi kolam tambang yang terbengkalai, teman-teman. Nah, yang dirugikan ya tidak saja negara, tapi lingkungan dan masyarakat kita yang ada di bawah. Ya, tapi beginilah Indonesiaku.